Pada malam pertama pernikahan kami, suamiku meninggalkanku untuk menemui selingkuhannya. Keesokan harinya, ibu mertuaku berteriak padaku, "Kau gagal memuaskannya, jadi sekarang tanggung saja sendiri." Namun, wajahnya menjadi pucat pasi ketika ia tahu apa yang telah kulakukan pada putra kesayangannya. Orang bilang malam pertama pernikahan adalah saat yang magis. Bagi Dian Lestari, malam itu adalah saat terakhir ia mempercayai cinta. Dian berusia 27 tahun, dengan senyum yang seolah tak terkalahkan oleh apapun. Kebaikan hatinya tulus, mengalir alami tanpa perlu dibuat-buat untuk menyenangkan orang lain. Ia bekerja sebagai guru di sebuah sanggar belajar komunitas, memimpikan sebuah keluarga, rumah yang sederhana, aroma kue buatannya sendiri, dan hari Minggu yang tenang menonton film di sofa. Ia tidak mendambakan kemewahan, ia hanya menginginkan cinta, dan ia percaya telah menemukannya pada Banyu Wibowo. Di permukaan, Banyu adalah pria idaman setiap wanita. Berpakaian necis, suaranya mantap, tatapannya dalam, berpendidikan, dan santun. Dian bertemu dengannya di sebuah acara penggalangan dana yang diadakan oleh salah satu temannya yang aktif di kegiatan sosial. Banyu menyumbangkan beberapa unit komputer untuk anak-anak di lingkungan itu. Ia berkata bahwa ia suka menolong dan mengagumi wanita seperti Dian. Malam itu, Dian pulang dengan hati berdebar, bukan karena apa yang dimiliki Banyu, tetapi karena betapa berharganya Banyu membuatnya merasa. Begitulah semuanya dimulai. Bulan-bulan berikutnya diisi dengan bunga, surat, dan puluhan makan malam diterangi cahaya lilin. Dian, yang tak pernah punya pengalaman dengan pria seperti itu, merasa seperti hidup dalam sebuah dongeng. Dengan bangga ia memperkenalkan Banyu kepada keluarganya. Banyu berhasil memikat semua orang, bahkan Tante Diah, yang selalu menemukan kekurangan pada pacar-pacar keponakannya. Banyu membuatnya tertawa. 8 bulan kemudian, di tengah piknik di sebuah taman yang rindang, Banyu berlutut dan melamarnya. Dian gemetar, bukan karena takut, tetapi karena haru. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Ya." Pernikahan mereka kecil namun elegan. Banyu bersikeras menanggung semua biayanya. Dian tidak begitu mengerti mengapa semua begitu terburu-buru, tetapi ia menganggap itu karena Banyu sangat mencintainya. Bunga, fotografer, tamu-tamu bergaun panjang. Semuanya tampak seperti adegan dari film romantis, tetapi ada beberapa kejanggalan. Ibu Banyu, Ibu Ratna, tidak pernah menatap matanya selama upacara. Saat memeluknya, rasanya seperti menyentuh sebongkah es. Di sebelahnya, sepupu Dian, Fania, tampak saling melempar senyum rahasia dengan Banyu. Mereka berpelukan lebih lama dari yang seharusnya. Saat sesi foto, Fania bahkan mencium pipi Banyu, terlalu dekat dengan bibir. Dian mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rasa tidak amannya. Ia tidak punya tubuh yang sempurna, pesona glamor seperti Fania, atau sepatu hak tinggi yang dipakai wanita-wanita lain di keluarga Banyu. Tapi Banyu selalu berkata ia menyukai Dian yang apa adanya, bahwa itulah yang membuatnya istimewa. Resepsi berlangsung panjang dan penuh dengan pidato. Banyu tampak bahagia, Dian juga. Tetapi sesuatu di dalam hatinya mulai terasa retak ketika ia melihat Banyu beberapa kali memeriksa ponselnya. "Ada apa?" bisiknya sambil memegang lengan Banyu. "Oh, tidak apa-apa. Sayang, hanya urusan pekerjaan. Tapi malam ini milikmu, jadi jangan khawatirkan apapun, aku sepertinya harus keluar sebentar. Ada masalah mendesak dengan pemasok dari Singapura, aku akan segera kembali. Berbaringlah. Buat dirimu nyaman. Ambil apapun yang kau mau dari minibar." Dian tidak mengerti. Tetapi ia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Banyu pergi, dan Dian menunggu. Menit-menit berlalu, lalu 1 jam, 2 jam. Pukul 5 pagi, ia melihat jam dan merasakan tubuhnya membeku. Ia mengirim pesan, meneleponnya. Tak ada jawaban. Ia membuka tirai, berharap melihat Banyu berjalan melintasi tempat parkir. Kosong. Matahari mulai terbit, dan gaun pengantinnya tergantung di kursi, menjadi saksi bisu sebuah janji yang hancur. Ia mandi, berpakaian, dan mengemasi barang-barangnya dalam diam. Saat meninggalkan hotel, resepsionis memberinya senyum penuh arti. "Semuanya lancar, Bu Dian?" "Ya."
Ya, sangat lancar. Ia berbohong. Ia tidak ingin siapapun tahu. Ia naik taksi dan langsung menuju rumah Banyu. Saat masuk, ia melihat seorang asisten rumah tangga sedang membersihkan lantai di dekat pintu masuk. "Apakah Mas Banyu ada?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. "Bapak pergi tadi malam dan belum kembali, Bu?" Ibu Ratna sedang sarapan di atas. Dia naik ke lantai atas. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan menembus tulang rusuknya. Ibu Ratna menatapnya dari atas ke bawah. Dian belum tidur semalaman. Kantung matanya terlihat jelas, dan suaranya bergetar. "Selamat pagi, Bu," katanya dengan suara serak. "Ibu? Kau pikir kau masih bagian dari keluarga ini?" jawab Ibu Ratna tanpa menyembunyikan nada jijiknya. Dian tidak bisa mengerti. Banyu tidak kembali. Dia pergi saat fajar. Dia meninggalkan saya sendirian di kamar. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas piring. Matanya setajam pisau. "Apa yang kau harapkan? Seorang wanita membosankan, tidak menarik, dan tidak seksi sepertimu benar-benar berpikir anakku akan tinggal bersamamu setelah malam yang menyedihkan itu?" Dian merasa pusing. "Apa maksud ibu? Astaga, kau bahkan tidak tahu cara menggoda seorang pria. Apa kau pikir anakku akan jatuh cinta pada wanita yang berpakaian seperti nenek-nenek dan tidak tahu cara membuat pria menginginkannya? Kau gagal memuaskannya, jadi sekarang tanggung saja sendiri." Dian menelan ludah. Ia ingin menjawab, tetapi tak ada kata yang keluar. "Pergi. Jangan mempermalukan kami lebih jauh lagi, dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Sudah cukup memalukan harus mendudukkanmu di meja makan kami. Di mana Banyu? Bersama orang lain yang tahu cara memperlakukannya. Bukan gadis penakut atau wanita murahan sepertimu." Tepat pada saat itu, Fania menuruni tangga. Dian menatapnya. Fania mengenakan kemeja Banyu. Kemeja yang langsung dikenali Dian. Fania menatap Dian dengan senyum yang nyaris polos. "Oh, aku tidak tahu kau di sini," katanya seolah tidak ada kesalahpahaman apapun. Dian pergi tanpa berkata apa-apa. Kakinya gemetar, ia menuruni tangga seolah dunia miring di bawahnya. Di jalanan, matahari bersinar terik, ia duduk sendirian di sebuah halte bus, memegang kantong plastik berisi gaun pengantinnya. Seorang anak kecil di bangku sebelah menatapnya lekat-lekat. Ia mencoba tersenyum, tetapi tidak bisa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Dian telah berubah dari seorang istri menjadi sebuah gangguan. Namun, apa yang tidak diketahui Ibu Ratna, Fania, dan Banyu adalah bahwa wanita yang baru saja mereka injak-injak ini suatu hari akan meruntuhkan mereka. Dian tidak menangis di halte bus itu. Ia tidak berteriak atau meraung seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Ia hanya diam, seolah tubuhnya tidak tahu harus berbuat apa, seolah jiwanya telah pergi melakukan perjalanan tanpa pemberitahuan. Ia memegang erat kantong plastik berisi gaun pengantin itu, yang masih menyisakan aroma parfum dan kekecewaan. Angin berhembus acuh tak acuh. Tak ada yang berhenti, tak ada yang bertanya. Ia naik bus dengan beberapa koin receh terakhirnya. Sopir bus meliriknya sekilas, dan Dian membuang muka. Ia turun 2 halte sebelum tujuannya. Ia tidak ingin keluarganya melihatnya seperti ini. Ibunya telah meninggal 5 tahun lalu. Ayahnya selalu absen. Ada seorang bibi jauh yang tinggal di pinggiran kota, tetapi ia bahkan tidak tahu apakah bibinya masih hidup. Ia memutuskan pergi ke rumah Rina, teman masa kecilnya yang sudah lama tak ia hubungi. Rina tinggal sendiri. Dian menekan bel dengan sekuat tenaga, berharap ada kehidupan di dalam rumah itu. Rina membuka pintu dengan wajah bingung, tetapi saat melihat mata kosong Dian dan kantong putih di tangannya, ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memeluknya. "Ada apa?" bisik Rina. Dian tidak menjawab, ia hanya luruh. Untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, tubuhnya bereaksi. Ia meringkuk dan menangis tersedu-sedu, seolah jiwanya keluar melalui tenggorokannya. Rina tidak mendesak. Ia membawanya masuk, membuatkannya teh, meminjamkannya pakaian, dan memberikan tempat tidurnya. Butuh 3 hari bagi Dian untuk menceritakan segalanya, dan ketika ia selesai, Rina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Cerita itu terdengar seperti dari film, penuh pengkhianatan dan kekejaman,
Tetapi itu bukan fiksi, itu adalah kenyataan Dian. Pria itu, kata Rina dengan amarah tertahan. Pria itu tidak bisa dimaafkan. Apalagi sepupumu itu. Dian tidak menatapnya. Ia duduk di dekat jendela, memeluk bantal. Dia menghapusku. Banyu memblokir nomorku, media sosialku, bahkan emailku, seolah-olah aku tidak pernah ada. Rina mendekat dan memegang tangannya. Kau akan melewati ini, aku janji. Tapi kejatuhan itu baru saja dimulai. Dian mencoba meminta bantuan beberapa kenalan. Tak ada yang mau terlibat. Semua orang, entah bagaimana, terhubung dengan keluarga Banyu. Mereka takut akan pembalasan atau skandal. Dunianya, meskipun kecil, dengan cepat menutupinya. Ia tidak bisa tinggal di rumah Rina selamanya. Rina adalah seorang perawat dan nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja 2 shift. Dian tidak ingin menjadi beban. Ia mulai mencari pekerjaan. Ia mengirimkan lamaran ke toko-toko, kafe, penitipan anak, tak ada yang menghubunginya. 2 minggu kemudian, saat berjalan tanpa tujuan, Dian melihat secari kertas ditempel dengan selotip di jendela. Dibutuhkan petugas kebersihan, shift malam, bayaran harian. Kertas itu ada di pintu masuk sebuah losmen di pinggir jalan. Itu bukan tempat yang Dian bayangkan untuk membangun kembali dirinya, tetapi saat itu, ia hanya punya kebutuhan. Ia masuk. Manajer itu menatapnya dari atas ke bawah. Ia tidak berkomentar tentang pakaiannya yang bersih atau wajahnya yang tampak baik. Ia hanya memberinya sapu, kain pel, dan ember. Punya pengalaman? Saya cepat belajar. Mulai malam ini, tamu di kamar nomor 6 sudah pergi. Kamarnya akan berantakan, pakai sarung tangan. Dian menggigit bibirnya dan mengangguk. Ia tidak siap, tetapi siapa yang siap ketika segalanya direnggut darimu? Beberapa malam pertama adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Ia membersihkan pakaian dalam orang lain, spray bernoda, dan botol-botol kosong. Ia mendengar erangan, pertengkaran, dan tawa cabul dari balik dinding. Aroma deterjen tidak bisa menghapus perasaan yang ia rasakan. Suatu malam, saat membersihkan kamar nomor 3, ia berhenti di depan cermin. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Rambutnya diikat dengan karet gelang usang, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan bibirnya pecah-pecah. Tidak ada jejak pengantin yang beberapa hari lalu percaya bahwa hidupnya akan segera dimulai. Saat itulah ia teringat saat pertama kali bertemu Banyu. Ia datang ke sanggar belajar dengan senyum hangat. Ia membungkuk untuk berbicara dengan anak-anak. Ia bilang ia mengagumi dedikasinya. Wanita sepertimu itu seperti emas, katanya. Menatap Dian dengan tatapan lembut. Dian mengira Banyu tulus. Hari ini, ia tahu emas yang diminati Banyu bukanlah yang ada di dalam jiwanya. Beberapa minggu berlalu. Dian menerima gajinya dalam bentuk tunai setiap malam dan menyimpannya di sebuah kotak tua yang diberikan Rina. Ia hanya membelanjakan sedikit untuk makanan. Sisanya ia tabung, bukan karena ia punya rencana, tetapi karena ia ingin merasa setidaknya ada sesuatu yang berada di bawah kendalinya. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Dian berpapasan dengan Vania. Vania berdandan seolah baru saja keluar dari majalah. Sepatu hak tinggi merah, gaun ketat, tas bermerek. Dian mengenalinya dari kejauhan. Vania juga melihatnya, dan alih-alih berbelok, ia berjalan lurus ke arah Dian. Ya ampun, kau masih hidup. Keajaiban? Dian tidak menjawab dan terus berjalan. Kau bekerja di sini? Menarik. Kupikir kau akan meringkuk menangis di sudut manapun, seperti yang biasa kau lakukan. Dian berhenti. Bukan karena takut, tetapi karena gelombang amarah yang tertahan. Apa maumu, Vania? Vania tertawa. Hanya menyapa. Tahu kan? Antar keluarga. Meskipun, setelah apa yang kau lakukan, aku tidak yakin kita masih bisa disebut keluarga. Apa yang kulakukan? Oh, mencoba mempertahankan pria yang jelas-jelas bukan untukmu. Sudah kubilang dari awal, cinta bukan untuk semua orang, terutama bukan untuk orang sepertimu. Dian menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Vania. Kau salah. Aku tidak pernah ingin mempertahankannya. Aku hanya ingin dia bahagia. Tapi sepertinya itu pun tidak penting baginya.
Vania tertawa terbahak-bahak. Oh, Dian. Kau masih saja naif. Menggemaskan sekali. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan sampai kotor. Ia berjalan pergi sambil tertawa. Dian tidak menangis. Tidak. Kali ini ia berjalan lebih tegak, lebih sadar. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Kemarahan itu bukan lagi musuhnya. Itu adalah apinya. Beberapa minggu berikutnya berlalu dalam keheningan. Pekerjaan. Rina. Rutinitas. Tetapi di dalam kepalanya, sebuah gagasan mulai tumbuh. Ia tidak menginginkan balas dendam. Ia ingin mengerti mengapa. Mengapa mereka memanfaatkannya, mengapa keluarga Banyu begitu membencinya, apa yang ada di balik semua ini. Suatu malam, saat membersihkan kamar mandi kamar nomor 8, seorang tamu masuk. Ia melihat Dian dan meminta maaf. Maaf, saya kira sudah selesai dibersihkan. Dian bangkit dan tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Sudah hampir selesai. Pria itu mengamatinya dalam diam. Usianya sekitar pertengahan 50-an. Berpakaian rapi, ia tampak tidak cocok dengan tamu-tamu lainnya. Sudah lama bekerja di sini, baru beberapa minggu, kau tidak terlihat seperti orang yang seharusnya di sini. Terlihat dari matamu, kau adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Dian menunduk, merasa tidak nyaman. Saya hanya berusaha bekerja, Pak. Pria itu mengangguk. Ya, itu bagus. Bekerja dengan martabat, bahkan ketika sulit, ada orang yang lebih suka mencuri jiwa orang lain sebelum bisa mendapatkan sepotong roti untuk dirinya sendiri. Dian menatapnya dengan kaget. Pria itu tersenyum. Maaf jika saya lancang. Terkadang, orang yang pernah menderita akan mengenali penderitaan pada orang lain. Ia pergi, meninggalkan Dian dengan jantung berdebar. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Malam itu, saat meninggalkan losmen, Dian tidak langsung pulang ke rumah Rina. Ia berjalan, merasakan angin di wajahnya. Ia berhenti di depan sebuah etalase toko dan menatap dirinya lagi. Wanita yang sama, wajah yang sama, tetapi kini ada sesuatu yang baru di matanya. Bukan lagi hanya kesedihan, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan ia tidak tahu ia miliki, kekuatan. Dan meskipun ia belum menyadarinya, ia mulai bangkit. Sejak malam orang asing itu memberitahunya bahwa ia tidak pantas berada di sana, Dian tidak lagi menjadi orang yang sama. Kata-kata itu melekat di ingatannya seperti lagu yang tak terlupakan, yang ia tidak tahu kapan ia pelajari. Ia mulai berjalan dengan cara berbeda, mengamati dengan cara berbeda, dan berpikir dengan cara berbeda. Beberapa minggu kemudian, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di losmen. Ia telah mengumpulkan sedikit uang, tidak banyak, tetapi cukup untuk makan dan ongkos selama beberapa hari. Ia merasa jika terus di sana, jiwanya akan terbiasa dengan kegelapan itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Ia sudah terlalu banyak melewati malam-malam yang menyesakkan. Suatu Senin pagi, saat berjalan di pusat kota, ia melihat sebuah pengumuman di pintu sebuah toko kecil. Dibutuhkan relawan untuk program bimbingan belajar warga. Tempat itu tampak sederhana, dengan dinding yang catnya sudah pudar dan mural anak-anak yang belum selesai. Pengumuman itu tidak menawarkan uang, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih dibutuhkan Dian, tujuan. Ia masuk. Ia disambut oleh seorang wanita dengan wajah ramah, kacamata tebal, dan rambut yang diikat sanggul berantakan. Selamat siang. Anda datang karena pengumuman itu? Tanyanya. Iya. Saya tidak punya pengalaman formal di LSM, tapi saya pernah menjadi guru. Saya bisa membantu dengan kelas atau apapun yang dibutuhkan. Wanita itu menatapnya dengan saksama, matanya seolah melihat lebih dari sekadar kata-kata. Kurasa berada di sini akan baik untukmu. Aku bisa merasakan dari suaramu bahwa kau butuh awal yang baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dian tersenyum tulus. Ia diberi tanggung jawab atas sekelompok anak-anak yang membutuhkan bimbingan membaca dan menulis. Anak-anak itu sulit, banyak dari mereka tidak punya orang tua, atau ibu mereka bekerja sepanjang hari di pabrik. Ia membenamkan dirinya dalam dunia itu dengan sepenuh hati. Menggambar, membaca buku, bernyanyi.
Dan Dian mulai mengingat siapa dirinya sebelum bencana itu. Perlahan, ia mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang ia kira telah hancur. Di sanggar itulah ia bertemu Pak Hardiman. Beliau adalah seorang pria tua, pendiam, langkahnya lambat, tetapi matanya hidup. Beliau selalu duduk di sudut, membaca buku-buku hukum yang tebal dan meminum teh melati. Tidak ada yang tahu banyak tentangnya. Ada yang bilang beliau mantan hakim, ada yang bilang hanya seorang pensiunan eksentrik yang membantu karena ingin menebus sesuatu. Suatu sore, ketika Dian sedang menggambar dengan anak-anak, Pak Hardiman mendekat dan meletakkan sebuah buku di mejanya. "Ini untukmu. Aku membacanya saat seumuranmu, dan itu mengubah cara berpikirku." Dian mengambil buku itu. Judulnya Kekuatan Mengenal Diri Sendiri. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu masih ada buku seperti ini ditulis." "Tentu saja. Yang sulit bukanlah membacanya, tetapi memahaminya saat kau paling membutuhkannya." Sejak saat itu, Pak Hardiman dan Dian mulai sering berbicara. Beliau jarang bertanya tentang masa lalunya, tetapi ketika bertanya, pertanyaannya selalu tepat sasaran. Bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang ia rasakan sekarang. "Apa yang kau lakukan dengan kemarahanmu?" tanyanya suatu kali. Dian menatapnya, terkejut dengan pertanyaan itu. "Saya menahannya. Terkadang rasanya mencekik, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa." "Jangan ditahan, pelajari. Kemarahan juga berbicara. Ia memberitahumu di mana letak kebenaran." Beliau mulai meminjamkannya buku sejarah, hukum dasar, psikologi emosional. Dian melahap semuanya. Awalnya untuk mengalihkan perhatian, tetapi kemudian karena kehausan yang tulus untuk mengerti. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang membangun sesuatu di dalam dirinya yang tidak bergantung pada orang lain, dan setelah semua pengabaian itu, ini adalah kemewahan baru. Sementara dunianya diam-diam pulih, dunia Banyu terus berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Dian mengetahuinya secara kebetulan, saat melihat majalah yang terlupakan di ruang tunggu sebuah klinik. Sampulnya menghantam dadanya. Pengusaha yang mengubah bangsa, Banyu Wibowo, Fania, pasangan yang merevolusi sektor filantropi. Dian merasa pusing. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka halaman. Mereka berpose di depan mural yang megah, dikelilingi anak-anak, tersenyum seolah mereka adalah teladan filantropi modern. Artikel itu membahas tentang yayasan yang mereka dirikan, Yayasan Cakrawala Masa Depan, yang didanai melalui modal swasta, donasi, dan dukungan perusahaan untuk memajukan pendidikan di pedesaan. Angkanya fantastis, dan dampaknya bahkan lebih besar. Tapi yang membuat jantung Dian berhenti berdetak adalah gambar pendukung. Banyu menerima penghargaan di sebuah acara resmi. Ia mengenakan setelan hitam dengan dasi abu-abu, dan di tangan kanannya ada sebuah cincin emas dengan batu giok hijau yang sangat Dian kenali. Cincin itu bukan miliknya. Itu milik kakeknya. Satu-satunya benda yang hilang saat ibunya meninggal. Cincin yang selalu diceritakan memiliki nilai sentimental yang luar biasa. Kakeknya, seperti yang diceritakan ibunya, adalah pria tertutup dengan sejarah yang penuh misteri. Tak ada yang tahu banyak tentangnya selain bahwa ia menghilang ketika ibunya berusia 5 tahun. Ia pergi suatu malam dan tidak pernah kembali. Tanpa pemakaman, tanpa warisan, tanpa jejak. Dian menatap gambar itu. Tangannya gemetar. Masa lalu yang telah ia kubur mulai bergerak, seperti hewan yang terbangun setelah tidur bertahun-tahun. Ia membawa majalah itu. Ia memasukkannya ke dalam tasnya, seolah menyembunyikan bukti dari sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Malam itu, ia mencari Pak Hardiman. Mereka duduk di halaman sanggar yang diterangi lampu redup, suara jangkrik memecah keheningan dari kejauhan. "Lihat ini, Pak," katanya, menunjukkan gambar itu. Pak Hardiman melihatnya, lalu ia melihat cincin itu. Ekspresinya berubah. "Kau yakin dengan cincin itu?" "Sangat yakin. Itu milik kakek saya. Saya hanya pernah melihatnya sekali. Ibu yang menyimpannya," katanya kakek memberikannya sebelum pergi. Cincin itu hilang saat ibu meninggal. Pria tua itu terdiam selama beberapa detik. Kemudian ia berdiri, berjalan ke tasnya, dan mengeluarkan sebuah amplop tertutup. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkannya di atas meja.
Aku tidak ingin menanamkan gagasan aneh di kepalamu, tapi sudah lama ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mungkin terdengar aneh, tapi nama keluargamu menarik perhatianku sejak pertama kali aku melihatmu. Rasanya familiar. Aku mencarinya, dan aku menemukan ini. Dian membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, banyak dokumen, salinan pendaftaran, potongan surat wasiat yang belum selesai, dan laporan notaris tentang harta warisan yang dibekukan karena proses hukum yang belum selesai. Di semua dokumen itu, nama kakeknya, Raden Suryo Prawiro, muncul, dan di sampingnya, namanya, Dian Lestari. Apa ini? Kakekmu memiliki beberapa properti. Bukan konglomerat, tapi ia punya aset, saham, dan tanah. Karena ia tidak pernah dinyatakan meninggal secara resmi, tidak ada yang bisa mengklaimnya secara hukum. Ia menghilang, tapi secara hukum, ia masih hidup sampai beberapa bulan yang lalu. Dan kau, sebagai satu-satunya putri dari putri tunggalnya, terdaftar sebagai ahli waris tunggal. Dokumen-dokumen ini bersifat publik, tapi hanya sedikit yang tahu, dan aku mencarinya karena aku punya kecurigaan. Dian tidak mengerti. Kecurigaan apa? Pak Hardiman menatapnya dengan serius. Kecurigaan bahwa apa yang terjadi padamu bukanlah kebetulan. Dian merasa tanah di bawahnya runtuh. Ia bersandar di kursi, dan majalah itu jatuh ke atas meja. Cincin itu berkilauan di bawah cahaya lampu, seolah tahu ia telah ditemukan. Maksud Bapak, Banyu tahu ini sebelum saya, dan pernikahan kami, bukan hanya karena cinta. Dian menggigit bibirnya. Setetes air mata jatuh tanpa izin di pipinya, tapi ia tidak menangis. Tidak lagi. Kenapa Bapak tidak memberitahuku lebih awal? Karena kau belum punya kekuatan untuk mendengar kebenaran. Sekarang, kau punya. Dian mengumpulkan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang, bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang baru, kemarahan yang memiliki arah. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk merenungkan setiap kata, setiap nama, setiap tanggal dalam dokumen yang diberikan Pak Hardiman. Ia menyadari ceritanya telah dimulai jauh sebelum ia mengerti bahwa ia berada di dalamnya. Dan meskipun ia belum tahu apa yang harus dilakukan, ia punya firasat bahwa apa yang baru saja ia temukan hanyalah halaman pertama dari sebuah buku yang sesungguhnya. Dian tidak tidur malam itu. Setiap lembar dokumen yang diberikan Pak Hardiman menjadi cakar yang menggores kenaifannya. Pikirannya memutar ulang setiap adegan dari masa lalunya, mencari tanda-tanda yang sebelumnya tidak mau ia lihat, cara Banyu terburu-buru menikahinya, kebaikan mendadak Fania sebelum ibunya meninggal, pertanyaan-pertanyaan yang tampak polos tentang nama keluarga dan silsilahnya. Semuanya mulai memiliki makna yang berbeda. Itu bukan kesalahan. Itu adalah sebuah permainan. Pagi datang tanpa peringatan. Langit berwarna abu-abu. Dian mencuci muka, menegakkan bahunya, dan muncul di sanggar belajar seperti biasa. Anak-anak menyambutnya seolah tidak ada yang berubah, tetapi ia bukan lagi orang yang sama. Keheningan malam sebelumnya telah menajamkan jiwanya, dan sesuatu di dalam dirinya mulai menyala. Sore itu, saat sedang merapikan buku, Pak Hardiman mendekat dengan secangkir teh seperti biasa. Kau sudah membacanya, bukan? Tanyanya dengan suara lembut. Dian mengangguk tanpa mengangkat pandangannya. Kenapa Bapak tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kau harus menemukannya sendiri. Jika aku yang memberitahumu, kau akan menolaknya. Hatimu terlalu terluka, dan ketika kau berdarah di dalam, semua yang masuk akan terkontaminasi. Dian menutup buku di tangannya. Apalagi yang Bapak tahu tentang kakek saya? Pak Hardiman duduk di sebelahnya, menatap keluar jendela selama beberapa saat sebelum menjawab. Aku bertemu kakekmu di pengadilan. Dia orang yang pendiam tapi sangat jeli. Tidak banyak bicara, tapi sangat banyak mendengar. Ketika dia menghilang, semua orang mengira dia kabur karena utang atau penyakit parah. Tapi ada beberapa dari kami yang berpikir ada hal lain. Lalu, bagaimana dengan uangnya? Dia menyebarkannya di rekening-rekening yang sulit diakses. Secara hukum, dia meninggalkan segalanya untuk putri tunggalnya, ibumu, tapi karena tidak pernah ada jenazah atau surat kematian,
asetnya berada dalam limbo hukum. Ibumu tidak pernah mengklaim apapun? Mungkin dia tidak tahu, atau tidak mau. Dan ketika dia meninggal, kau menjadi ahli waris langsung, tapi tidak ada yang pernah memberitahumu secara resmi. Dian menatapnya tanpa kata. Pria yang tampak seperti pensiunan yang suka membaca buku ini adalah penjaga kebenaran yang mengubah segalanya. Bapak pikir Banyu tahu sebelum saya? Pak Hardiman mengangguk. Aku hampir yakin dia tahu. Dan dia mengetahuinya berkat orang dalam. Seseorang yang tahu ceritamu dengan baik, Dian mengatupkan giginya. Bayangan Fania muncul di benaknya seperti hantu. Selalu begitu dekat, selalu begitu ingin tahu tentang cerita ibunya, saat-saat ketika Fania bercanda bertanya apakah ia akan mendapatkan warisan suatu hari nanti. Semuanya mulai terbentuk, saya harus memastikannya. Saya harus tahu sejauh mana mereka melangkah. Apakah ada cara untuk mendapatkan kembali akta nikah saya? Dian ragu. Lalu ia teringat Lola, seorang teman lama yang bekerja di kantor catatan sipil. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, tetapi mungkin Lola bisa membantunya. Malam itu, ia mengirim pesan singkat. Keesokan harinya, Lola membalas, "Telepon aku." Dian menelepon dengan jari-jari berkeringat. "Dian? Astaga, ini kejutan." "Ya, Lola, aku butuh bantuan. Ini sedikit sensitif. Katakan saja, bisakah kau mendapatkan salinan akta nikahku dengan Banyu Wibowo? Hening di seberang sana. Kupikir kau sudah putus dengannya. Aku hanya ingin memastikannya." Lola setuju dengan hati-hati. Ia berjanji akan menyiapkan sesuatu dalam beberapa hari. Dian berterima kasih dengan suara serak. Setelah menutup telepon, ia duduk dalam kegelapan, bertanya-tanya berapa banyak lagi kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. 3 hari kemudian, Lola menemuinya di sebuah kafe. Ia tampak gugup. Di tangannya ada sebuah amplop kokelat. Ketika ia meletakkannya di atas meja, tatapannya serius. "Dian, apa yang kutemukan ini tidak masuk akal. Ini akta nikahmu? Tapi ada juga putusan cerai yang ditandatangani lebih dari 2 tahun lalu. Apa? Tanda tanganmu ada di sini? Tanda tangan Banyu juga. Dan semuanya disahkan oleh kantor notaris ternama. Tapi kau yang menandatangani ini?" Dian mengambil dokumen itu dan membacanya dengan tenang. Namanya, nomor KTP-nya, tanggalnya. Tapi tanda tangannya bukan miliknya. Terlihat sama, tapi bukan. Ia langsung tahu, namun cap itu tertera di dokumen resmi. "Aku tidak pernah menandatangani ini." "Tidak pernah?" Dia memalsukannya. Lola menatapnya dengan cemas. "Ini serius, Dian?" "Sangat serius." Dian mengumpulkan surat-surat itu, api menyala di dadanya, menggantikan kesedihan. Malam itu, ia kembali ke sanggar belajar. Pak Hardiman menunggunya dengan secangkir teh. Begitu melihatnya, beliau tahu sesuatu telah terjadi. "Apa yang kau temukan?" Dian menjatuhkan dokumen-dokumen itu di atas meja. "Dia memalsukan tanda tanganku. Dia menceraikanku tanpa sepengetahuanku. Semuanya sudah direncanakan." Pria tua itu membaca dokumen dengan saksama. Di wajahnya tidak ada keterkejutan, melainkan kepasrahan. "Sekarang ini bukan lagi hanya soal sakit hati, Dian. Ini penipuan, dan ini serius." Ia menggigit bibirnya dan mengangguk. "Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Sekarang, kita harus menyelidiki lebih jauh. Jangan bertindak gegabah. Mereka pasti merasa aman. Saat orang berpikir mereka telah menang, saat itulah mereka membuat kesalahan." Selama beberapa minggu berikutnya, Dian dan Pak Hardiman membenamkan diri dalam rutinitas yang sunyi dan cermat. Mengumpulkan dokumen, menganalisis pergerakan rekening publik, mencari nama-nama yang terkait dengan yayasan baru itu. Dian belajar dengan cepat. Malam-malam ia habiskan dengan membaca, membuat catatan, dan menggambar peta pikiran. Wanita yang dulu menangis dalam diam kini menjadi penyelidik yang teliti. Luka telah mengubahnya. Suatu Jumat pagi, saat sedang mengantre di sebuah kedai kopi, Dian melihat acara televisi di layar toko yang membuatnya tercekat. Banyu dan Fania, berpakaian glamor, berjalan di karpet merah pada peluncuran kampanye amal. Pembawa acara berbicara dengan antusias,
Yayasan Cakrawala masa depan berhasil mengumpulkan lebih dari 10 miliar rupiah untuk pendidikan pedesaan. Direktur Fania dan salah satu pendiri Banyu Wibowo telah memantapkan diri sebagai tokoh terkemuka di bidang filantropi. Dian mendekati layar. Di gambar itu, di belakang podium, ada spanduk dengan logo yayasan, dan tepat di bawahnya, dalam huruf kecil, ada kalimat yang membuatnya gemetar. Sebuah proyek yang didukung oleh warisan Raden Suryo Prawiro. Nama keluarganya. 2 nama keluarganya. Ia merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Mereka menggunakan silsilahnya. Mereka tidak hanya mencuri cintanya, tetapi juga namanya, sejarahnya. Mereka menjadikannya tameng untuk membersihkan citra mereka. Ia merasa dilecehkan, dilanggar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan memotret layar itu. Kemudian, di sanggar, ia menunjukkan foto itu pada Pak Hardiman. Mereka menggunakan nama saya, Pak. Secara terang-terangan, pria tua itu menatapnya dengan tenang. Lalu ia mencari sebuah file digital dari foldernya. Ia membukanya. Itu adalah dokumen warisan resmi. Dan di sana, seperti bilah pisau yang tajam, ada buktinya. Dian Lestari, ahli waris langsung. Dan tepat di bawahnya, nama lain. Banyu Wibowo, suami sah saat ini, berhak atas 50% aset. Dian menjatuhkan dokumen itu di atas meja. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menarik napas dalam-dalam, seolah menahan badai di dalam dadanya. Ia tidak tahu bahwa sementara ia menemukan kebenaran, mereka sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Karena ketika cinta menjadi strategi, jiwa menjadi rampasan perang, dan Dian akan memasuki perang paling berbahaya dalam hidupnya. Hari-hari setelah kebenaran dokumen itu terungkap berlalu dalam keheningan yang pekat. Dian bangun setiap pagi dengan perasaan aneh, seolah udara telah berubah. Bukan lagi hanya kesedihan atau kemarahan, tetapi energi yang tertahan, awal dari sebuah perubahan yang bahkan ia sendiri belum bisa menamainya. Rutinitasnya di sanggar belajar terus berjalan, mengajar anak-anak, merapikan kelas, tersenyum pada para ibu yang menitipkan anak-anak mereka. Tetapi ketika malam tiba dan semua orang sudah pulang, ia akan tinggal bersama Pak Hardiman, menelaah lebih banyak dokumen, menganalisis nama, tanggal, dan tanda tangan. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup di atas meja tua sanggar, Pak Hardiman menyerahkan folder lain. Folder yang lebih tipis, lebih rapuh. Inilah yang kau tunggu, katanya lugas. Itu adalah dokumen asli dari warisan itu. Dian menelan ludah, jarinya menelusuri tepian folder sebelum membukanya. Ia membukanya dengan hati-hati, seolah udara bisa merobek kertas-kertas itu. Lembar pertama adalah akta notaris. Di sana tertulis dengan jelas bahwa kakeknya, Raden Suryo, meninggalkan kekayaan yang terbagi dalam properti, investasi, dan simpanan tersembunyi di sebuah dana perwalian. Tak satu pun dari itu yang bergerak selama lebih dari 20 tahun. Yang mengejutkan bukan hanya uangnya, tetapi juga bahwa semuanya bersyarat. Pak Hardiman menghentikannya sebelum ia mencapai halaman kedua. Baca ini dengan saksama. Kakekmu tidak meninggalkan wasiat klasik. Ia meninggalkan instruksi yang presisi. Ia tahu bahwa jika ia meninggal tanpa memperjelas segalanya, hartanya akan menjadi sasaran empuk. Jadi, ia memasang perangkap hukum. Dian terus membaca. Di sana tertulis bahwa penerima manfaat langsung dari aset tersebut adalah keturunan langsungnya yaitu putrinya ketika status hukum pemiliknya terselesaikan. Tetapi karena ibunya telah meninggal dan tidak pernah mengajukan klaim, maka ia adalah pewaris berikutnya. Dan disinilah bagian yang mengejutkan, dokumen itu menetapkan bahwa pasangan sah penerima manfaat, jika menikah, secara otomatis berhak atas separuh aset, kecuali ada surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani sebelumnya. Dian memejamkan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Mereka tahu bahkan sebelum aku tahu. Banyu menikahiku karena ini. Pak Hardiman mengangguk. Dan begitu mereka melihat warisan itu akan aktif, mereka menyingkirkanmu secara hukum. Dian merasakan vertigo yang aneh, seolah hidupnya terbelah menjadi dua, sebelum mengetahui ini, dan sekarang. Siapa lagi yang tahu? Itulah bagian yang paling sensitif, jawab Pak Hardiman. Aku harus memastikannya sebelum memberitahumu. Aku berhati-hati.
Aku memeriksa akta notaris, transfer, nama pengacara yang terlibat, dan aku menemukan sesuatu. Fania bukan hanya kaki tangan, dia adalah wali hukum bersama dalam dana perwalian yang didirikan Banyu seminggu setelah dia memalsukan surat cerai kalian. Dian tidak bergerak. Ia tidak butuh bukti lagi. Sepupunya, darah dagingnya, saudara masa kecilnya, telah menandatangani vonisnya. Tanda tangannya ada di sini. Dia berpura-pura menjadi perwakilan hukummu. Tampaknya dia menandatangani surat kuasa palsu. Dia mencuri identitasmu. Dian menarik napas dalam-dalam. Ia menutup folder itu. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah getaran internal, tanda bahwa sesuatu di dalam dirinya telah pecah dan tidak akan pernah sama lagi. Berapa banyak uang yang dipertaruhkan? Aku tidak bisa memberikan angka pasti, tapi antara properti yang masih berlaku dan bunga yang terkumpul di beberapa dana perwalian, jumlahnya lebih dari 30 miliar rupiah. Dan itu belum termasuk kenaikan nilai tanah pedesaan. Dian terdiam. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan sangat minim. Ia makan berkat Rina, tidur di sofa pinjaman. Sementara mereka berpose di majalah dengan namanya, darahnya, dan warisannya, ia membersihkan toilet losmen untuk bertahan hidup. Apa yang akan terjadi jika saya melaporkan mereka? Kau harus, tapi kau harus pintar. Jika kau menghadapi mereka tanpa bukti yang tak terbantahkan, mereka akan mengubur semuanya. Mereka tidak hanya punya pengacara, tapi juga kekuasaan, koneksi, dan pengaruh. Dian berdiri. Ia mondar-mandir. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Menunggu? Pak Hardiman tersenyum tipis. Tidak. Sekarang kita akan membuat mereka menikah. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kebijaksanaan. Hari-hari berlalu, dan Dian terus menyelidiki. Mengunjungi kantor notaris, meminta salinan yang disahkan, berbicara dengan para pejabat. Banyak dari mereka menatapnya dengan kasihan atau tidak percaya saat mendengar ceritanya. Beberapa, saat melihat nama Banyu dan Fania, menjadi menghindar, mencari-cari alasan. Yang lain berpura-pura tidak tahu apa-apa. Semuanya bergerak dalam bayang-bayang. Suatu malam, Rina, yang masih menampungnya, pulang dengan wajah serius. Kau harus lihat ini, katanya sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Itu adalah video dari sebuah saluran berita. Pembawa acara mengumumkan acara gala yang diselenggarakan oleh Yayasan Cakrawala Masa Depan. Di latar belakang, Banyu sedang berpidato. Hari ini kita tidak hanya merayakan 1 dekade pelayanan, tetapi juga warisan yang menjadi asal-muasal misi ini. Warisan kerja keras, cinta pada masyarakat, dan visi untuk masa depan. Warisan yang menyandang nama Raden Suryo Prawiro. Dian mengepalkan tangannya. Banyu mengatakannya. Di depan kamera, ia menggunakan namanya untuk membangun sebuah kerajaan, berbicara tentang cinta pada masyarakat sambil menyembunyikan kebohongan yang luar biasa. Rina menatapnya, tak bisa berkata-kata, tapi Dian hanya berdiri. Aku butuh bukti. Aku butuh orang-orang mendengar apa yang dia katakan. Dari mulutnya sendiri, ditandatangani dengan suaranya. Keesokan harinya, ia menghubungi Rania Salim, seorang jurnalis teman Pak Hardiman. Rania memiliki saluran independen yang melakukan investigasi tanpa filter, tidak terkenal, tetapi memiliki pengikut setia. Dian menjelaskan segalanya. Rania mendengarkan dalam diam. Kau punya rekaman, dokumen, nama, tanggal? Saya punya semuanya. Saya hanya butuh bantuan Anda untuk menyampaikannya ke dunia. Rania mengangguk. Kita akan membuat laporan. Tapi lebih dari itu, kita butuh pengakuannya, atau sesuatu yang kau rekam, yang membuktikan perkataannya. Dian berpikir sejenak, lalu ia teringat sesuatu. Banyu selalu percaya diri. Selama bulan-bulan awal pernikahan mereka, ia sering meninggalkan pesan suara untuk rekan-rekannya. Ia melakukannya di rumah, terkadang di depannya. Ia pikir hal-hal seperti itu tidak penting. Dian mengobrak-abrik barang-barangnya di sebuah kotak tua, salah satu dari sedikit barang yang ia bawa dari apartemennya. Di sana, di antara surat-surat dan foto-foto, ia menemukan sebuah USB tua. Ia menyambungkannya. File audio, tanggal, nama. Ia memutar salah satunya secara acak. Memo untuk Fania.
Proyeknya aktif. Notaris sudah tanda tangan tanpa masalah. Dian tidak akan pernah tahu. Warisan itu milik kita. Mudah sekali. Dia bahkan tidak curiga. Dia menikah dengan mata tertutup. Dian membeku. Tubuhnya gemetar. Itu bukan fiksi. Itu dia. Suaranya. Pengakuannya. Rania menatapnya dengan mata terbelalak. Dengan ini, kita bisa menghancurkan mereka. Dian tidak berkata apa-apa. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata keadilan. Ini tidak akan berakhir di sini, katanya dengan suara tegas. Dan itu tidak akan berakhir di sana, karena yang dicuri Banyu bukan hanya uang. Ia mencuri haknya untuk percaya, haknya untuk dicintai, dan haknya atas masa lalunya. Tapi kini, Dian sedang menuju masa depannya. Tak ada lagi ruang untuk rasa sakit atau keraguan. Tangisan telah mengeringkan apa yang pernah murni. Kini, yang tersisa adalah wanita lain. Wanita yang tidak lagi takut jatuh, karena ia telah belajar bagaimana bangkit dengan tangan yang penuh dengan kebenaran. Pak Hardiman berkata dengan lugas, sudah waktunya untuk bergerak. Mereka memiliki cukup bukti untuk memulai gugatan pidana atas pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan penipuan aset. Ada rekaman suara, dokumen asli yang dibandingkan dengan salinan palsu, tanggal-tanggal, dan riwayat transaksi keuangan. Bahkan citra publik Banyu dan Fania bisa berbalik menyerang mereka, karena mereka telah membangun segalanya dengan menggunakan nama Dian tanpa izin atau dasar hukum. Setiap malam mereka berkumpul di sanggar belajar. Di atas meja tua, tumpukan folder dokumen tampak seperti kastil kertas, tetapi isinya lebih kuat dari batu bata manapun. Rina setuju untuk menjadi saksi, dan jurnalis Rania Salim sedang mempersiapkan laporan terpenting dalam kariernya. Sementara itu, Dian mempersiapkan jiwanya untuk apa yang akan datang. Hukum berjalan lambat, tetapi kebenaran tidak. Di salah satu malam yang panjang itu, Pak Hardiman menatapnya dalam diam dan mengucapkan kata-kata yang terpatri di hatinya. Dalam kehidupan setiap orang yang dikhianati, ada saat di mana kau harus memilih, menangisi apa yang telah hilang, atau berjuang untuk apa yang masih menjadi milikmu. Dian sudah membuat pilihannya. Melalui Rania, ia menghubungi sebuah lembaga bantuan hukum yang membela korban penipuan aset. Mereka meninjau kasusnya dan, tanpa ragu, menawarkan bantuan hukum dan liputan media. Semuanya sedang berjalan. Tinggal menunggu serangan terakhir. Tetapi dalam prosesnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, Rina datang ke sanggar dengan wajah cemas. Aku bertemu Shinta, asisten rumah tangga lama di rumah Banyu. Dia menceritakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kau dengar. Dian berhenti dari apa yang sedang dilakukannya. Apa? Ibu Ratna, ibunya Banyu, sakit, sangat parah, masalah neurologis. Dia tinggal sendirian, ditinggalkan. Dian merasakan sakit yang getir di perutnya. Wanita yang telah menghinanya, yang mengusirnya tanpa ampun, yang menyebutnya tidak kompeten karena tidak tahu cara menggoda putranya, kini sakit. Sendirian, dan ditinggalkan, dan Banyu belum pernah menjenguknya selama 3 bulan. Fania juga tidak. Sepertinya dia tidak berguna lagi bagi mereka. Selama berjam-jam, Dian tidak berkata apa-apa. Tetapi di penghujung hari, ia pergi ke lemarinya, mengenakan jaket abu-abu, dan keluar tanpa memberitahu kemana ia pergi. Alamatnya tidak berubah. Rumah besar dengan dinding dingin dan taman yang terlantar itu masih sama. Ia menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu, dan pintu itu sedikit terbuka. Ia masuk dengan hati-hati. Ruang tamu itu, semuanya masih sama. Jam besar yang sama, potret yang sama di atas perapian. Tapi udaranya berbau pengap. Ia naik tangga. Dari lantai 2, ia mendengar suara radio tua. Ia membuka pintu sebuah kamar. Di sana, Ibu Ratna duduk di kursi roda, dengan rambut yang tidak dicat, kulit pucat, dan mata kosong. Ia menatap ke angkasa, seperti orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Ia nyaris tidak bergerak saat melihat Dian masuk. Dian mendekat dengan langkah mantap, berdiri di depannya, dan menatapnya tanpa dendam. Hanya dengan kebenaran. Anda ingat saya, kan? Wanita itu mengerjap. Ia mengangguk sedikit. Sehari setelah pernikahan, Anda bilang saya tidak bisa memuaskan putra Anda.
bahwa saya wanita tanpa pesona, tanpa selera, terlalu membosankan sehingga mengecewakannya. Ibu Ratna menelan ludah, mencoba berbicara, tetapi kata-katanya hanya keluar sebagai bisikan. Dan sekarang, lanjut Dian tanpa mengubah nada suaranya, Anda juga tidak berguna baginya. Wanita itu memejamkan matanya. Setetes air mata mengalir di pipinya. Anda salah menilai saya. Anda meremehkan saya. Saya hampir hancur. Tapi bukan karena kata-kata Anda. Itu karena keheningan yang Anda, putra Anda, dan keponakan Anda ciptakan untuk mengubur saya hidup-hidup. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya tidak sendirian. Wanita itu terisak pelan. Sakit rasanya ditinggalkan, kan? Sakit rasanya dimanfaatkan dan diabaikan. Sekarang Anda mengerti? Dan meskipun saya tidak senang dengan kondisi Anda, saya tidak akan berpura-pura bersimpati, karena Anda mengajari saya sesuatu yang berharga. Anda mengajari saya menjadi apa yang tidak pernah saya inginkan. Dian berbalik. Sebelum keluar, ia berhenti di ambang pintu. Aku tidak membencimu, tapi jangan meminta belas kasihan. Aku sudah membayar hargaku. Sekarang giliran kalian. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, sementara Rania mengedit laporan akhirnya, Dian menyiapkan folder yang akan diserahkan ke media. Folder tebal berisi salinan yang disahkan, rekaman yang ditandai, dan transkrip yang dilegalisir. Setiap halaman adalah batu bata kebenaran, setiap bukti adalah rekening yang dilunasi. Yayasan Banyu akan mengadakan acara khusus di sebuah stasiun TV nasional. Acara itu akan disiarkan langsung. Mereka akan mengumumkan kemitraan baru dengan perusahaan multinasional untuk memperluas proyek mereka. Semuanya palsu, semuanya bohong. Dian tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tim Rania berhasil mengatur wawancara paralel untuk merayakan kesuksesan para wanita, sebuah alasan untuk membawanya ke gedung yang sama di mana Banyu akan berada. Semuanya harus dilakukan dengan presisi bedah. Satu kata salah, dan semuanya akan runtuh. Hari itu tiba. Dian mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, rambutnya disisir rapi, dan ia menyematkan bros kupu-kupu kecil milik ibunya. Di dalam tasnya, ada folder itu. Langkahnya mantap, tatapannya tak tertembus. Stasiun TV itu riuh dengan lampu, kabel, dan teknisi yang berlarian. Rania menyambutnya di pintu masuk. Semua sudah siap. Kita akan siaran dalam 15 menit. Dia ada di ruang sebelah. Dian mengangguk. Di ruang tunggu, ia bisa mendengar suaranya. Banyu sedang bercanda dengan pembawa acara. Ia tertawa. Terdengar sama seperti biasanya, tetapi itu tidak lagi menyakitinya. Terdengar hampa, palsu, seperti gema dari seseorang yang tidak pernah ada. Seorang asisten mendekat. Bu Dian, siap masuk ke studio 2? Ia berdiri, mengencangkan tali tasnya, dan berjalan menuju pintu. Dan di sanalah dia. Banyu, dalam setelan biru, dengan senyum terkendali dan segelas sampanye di tangannya. Begitu melihat Dian, ekspresinya berubah sejenak, cukup untuk memastikan bahwa ia tidak mengharapkan kehadirannya. Dian? Kejutan apa ini? Bukan. Katanya sambil menunjukkan foldernya. Ini sudah direncanakan. Tapi jangan khawatir. Kali ini bukan kau yang menulis naskahnya. Banyu mencoba tetap tenang. Apa yang kau lakukan di sini? Sama sepertimu. Datang untuk mengatakan kebenaran. Hanya saja, kebenaranku tidak butuh sorotan lampu atau riasan. Ia melangkah mendekatinya, mencoba tersenyum. Dian, bisakah kita bicara? Kau sudah cukup bicara. Aku punya semuanya. Suaramu, tanda tanganmu, kebohonganmu. Warisanku yang kau samarkan sebagai amal. Senyum Banyu runtuh. Apa yang kau inginkan? Ia menatapnya dengan tenang. Oh, keadilan. Dan kau akan menerimanya di depan semua orang. Seperti kau mempermalukanku, sekarang giliranku, tapi aku tidak akan menggunakan balas dendam. Aku akan menggunakan fakta. Pintu studio terbuka. Pembawa acara memanggilnya. Dian menarik napas dalam-dalam. Giliranku. Dan dengan kebenaran di lengannya dan martabat di matanya, ia melangkah masuk ke dalam set. Lampu studio tidak mengintimidasinya.
Begitu pula para asisten yang berlalu lalang dengan headphone dan folder, seperti dalam koreografi yang diperhitungkan dengan cermat. Dian berjalan lurus ke sofa yang telah ditentukan untuknya, di seberang banyu, hanya dipisahkan oleh sebuah meja yang secara fisik memisahkan mereka. Sebenarnya, yang memisahkan mereka jauh lebih dalam. Jurang penipuan, keserakahan, dan pengkhianatan. Pembawa acara, seorang wanita muda dengan suara lembut dan senyum profesional, menyapa keduanya dengan keceriaan yang canggung, seolah tidak merasakan ketegangan di sekitarnya. Banyu, berpura-pura biasa saja, merapikan jasnya dan tersenyum, tetapi tangannya berkeringat. Tatapannya menghindari Dian. Ia tahu Dian tidak mungkin ada di sana tanpa alasan yang kuat, dan alasan itu bisa menghancurkannya. Acara dimulai dengan format klasik, musik latar, perkenalan tamu, kilasan gambar-gambar sebelumnya. Penonton di studio bertepuk tangan, tidak menyadari bahwa skandal yang akan melumpuhkan segalanya akan terungkap dalam hitungan detik. Pembawa acara berbicara lebih dulu, malam ini adalah siaran yang sangat istimewa. Kami memiliki 2 tamu yang pernah berbagi cerita, tetapi hari ini datang dengan 2 kebenaran yang sangat berbeda. Ibu Dian Lestari, yang dikenal karena kerja sukarelanya di komunitas pedesaan, dan Bapak Banyu Wibowo, pengusaha dan filantropis terkenal dengan yayasan pendidikannya. Dian mendengarkannya dengan tenang, tidak tegang. Seolah-olah ia sedang mengamati adegan dari luar, adegan yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun. Ibu Dian, bisakah Anda ceritakan apa yang membawa Anda ke sini malam ini? Ia menarik napas dalam-dalam, membuka tasnya, dan mengeluarkan foldernya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas pangkuannya. Lalu ia mengangkat pandangannya. Saya di sini bukan karena keinginan untuk menjadi terkenal atau balas dendam. Saya di sini karena kebutuhan untuk mengklaim kembali apa yang telah direnggut dari saya tanpa sepengetahuan saya. Karena ada kebenaran, dan hak untuk didengar setelah bertahun-tahun diam. Banyu mengerutkan kening. Pembawa acara mencoba mempertahankan kendali. Sesuatu telah direnggut dari Anda, Bu Dian? Nama saya, warisan saya, martabat saya menikah dengan pria ini, percaya pada cinta. Pada malam pernikahan kami, dia meninggalkan saya. Kemudian saya mengetahui bahwa pengabaian itu adalah bagian dari sebuah rencana. Dia menikahi saya karena dia tahu saya adalah pewaris kekayaan yang tidak saya ketahui. Dia memalsukan tanda tangan saya pada dokumen cerai palsu untuk mengklaim 50%-nya. Dia menggunakan nama keluarga saya untuk mendirikan yayasan dengan uang saya, dan dia melakukan semuanya dengan bantuan sepupu saya dan ibunya. Keheningan yang dingin menyelimuti. Pembawa acara mengerjap. Ini adalah jawaban yang tidak terduga. Apakah Anda punya bukti? Dian mengangguk dan membuka foldernya. Ia mengeluarkan dokumen satu persatu. Wasiat asli, perbandingan tanda tangan, akta cerai palsu, surat kuasa yang ditandatangani Fania, daftar properti yang dibeli atas nama yayasan menggunakan dana perwalian kakeknya. Lalu ia mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Dan ini suaranya. Tolong dengarkan. Di ruang kontrol, Rania sudah mengoordinasikan semuanya. Audio itu terdengar jernih melalui pengeras suara studio. Memo untuk Fania. Proyeknya aktif. Notaris sudah tanda tangan tanpa masalah. Dian tidak akan pernah tahu. Warisan itu milik kita. Mudah sekali. Dia bahkan tidak curiga. Dia menikah dengan mata tertutup. Wajah Banyu menjadi pucat pasi. Penonton di studio mulai berbisik. Beberapa menutup mulut mereka. Pembawa acara berbalik ke arah kru, mencari isyarat. Siaran terus berjalan, tidak terputus. Dian memanfaatkan kesempatan itu. Selama bertahun-tahun, saya membersihkan toilet losmen untuk bertahan hidup sementara mereka berkeliling dunia dengan jet pribadi. Mereka menggunakan nama saya sebagai merek untuk pencucian uang yang disamarkan sebagai amal. Saya tidak pernah ingin menjadi bagian dari ini, tetapi jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan menjadi kaki tangan dalam keheningan saya sendiri. Banyu berdiri, suaranya bergetar. Ini jebakan. Semua ini bohong. Rekaman itu direkayasa. Untuk pertama kalinya, Dian menatap lurus ke arahnya. Apakah kau mau aku memutar rekaman yang lain?
Yang dimana kau menyebutkan bagaimana kau meyakinkan seorang pejabat untuk menandatangani dokumen tanpa kehadiranku? Atau yang dimana kau berbicara tentang rekening bank atas nama Fania di bawah nama Cakrawala masa depan tanpa dilaporkan ke pajak? Banyu kehilangan kata-kata. Pembawa acara, tanpa senyum lagi, menoleh ke arah kru. Tolong hubungi tim hukum stasiun untuk memastikan apakah kita harus melanjutkan siaran ini. Dari belakang panggung, seorang produser memberi isyarat, terus. Skandal itu sudah viral. Ratusan pesan meledak di media sosial dengan gambar yang mengabadikan momen persis saat Banyu diekspos oleh bukti-buktinya. Setelah siaran selesai, Dian menyerahkan bukti-buktinya kepada seorang jaksa yang telah menunggu di belakang panggung. Beberapa jam kemudian, polisi membekukan aset yayasan. Rekening-rekening diperiksa, Fania dipanggil untuk memberikan keterangan. Banyu mencoba meninggalkan negara itu, tetapi ditangkap di bandara dengan dokumen palsu. Dalam beberapa hari, kasus itu menjadi berita utama. Semua orang ingin tahu siapa wanita yang, hanya dengan sebuah folder, sebuah perekam, dan tatapan yang jernih, telah menghadapi sebuah kerajaan. Dian tidak memberikan wawancara, tidak mencari ketenaran, tidak menjual ceritanya. Ia hanya menginginkan kedamaian. Ia kembali ke sanggar belajar, di mana anak-anak memeluknya seperti biasa. Di sana, dengan bantuan Pak Hardiman, ia mendirikan organisasinya sendiri. Ia tidak menggunakan nama Raden Suryo sebagai merek dagang. Sebaliknya, ia menggunakan nama baru yang datang dari hatinya, Yayasan Tunas Harapan. Ia mendedikasikannya untuk wanita-wanita yang telah dikhianati, ditipu, dan dibungkam. Ia mengajari mereka tentang hukum, harga diri, keuangan, dan hak-hak mereka. Ia berbicara kepada mereka tanpa menjadi korban, tanpa dendam. Ia berbicara dari lukanya yang telah sembuh. Suatu hari, ia menerima surat tanpa pengirim. Amplopnya putih, tanpa tanda apapun. Di dalamnya ada selembar kertas yang ditulis tangan, "Terima kasih karena tidak menyerah. Ceritamu menyelamatkan kami. Aku pikir ini adalah salahku, bahwa aku dilahirkan untuk menderita, tetapi setelah mendengar ceritamu, aku sadar aku bisa keluar dari sini. Terima kasih telah mengangkatku saat aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri." Dian menyimpan surat itu di sebuah kotak kayu bersama pesan-pesan serupa lainnya. Di sudut kantor kecilnya, itu adalah harta karunnya yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, ia mengunjungi Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Wanita itu tidak lagi berbicara. Matanya hampir sepenuhnya padam. Dian duduk di depannya dan memegang tangannya. Ia tidak banyak bicara. "Bukan aku yang menghancurkanmu, aku yang mengatasimu. Kau tidak pernah mengerti bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, tetapi tentang terus berjalan tanpa membawa racun mereka." Wanita itu memejamkan matanya. Setetes air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Dian berdiri dan mencium keningnya. "Beristirahatlah dengan tenang. Semuanya sudah berakhir." Dan ia pergi. Jauh kemudian, dalam sebuah sesi konseling kelompok di yayasannya, dikelilingi oleh wanita-wanita yang tersenyum malu-malu, Dian berbagi ceritanya tanpa air mata. Itu tidak lagi menyakitkan, itu adalah bahan bakarnya, benderanya. Ketika ia selesai, seorang wanita muda bertanya, "Bagaimana Anda tidak menyerah?" Dian tersenyum. "Karena aku tidak dilahirkan untuk jatuh. Aku dilahirkan untuk membantu orang lain bangkit." Kamera imajiner perlahan menjauh, menunjukkan para wanita yang duduk melingkar. Beberapa menangis, beberapa mengangguk, sementara Dian berdiri, mempertahankan tatapannya seperti seseorang yang tidak lagi takut pada kehidupan. Dan itulah balas dendamnya yang sesungguhnya. Balas dendam yang tidak berteriak, tidak menghancurkan. Balas dendam yang hanya menyembuhkan.